Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 Juli berjudul Bisnis yang Menjanjikan. Saudaraku, sejak beberapa dasawarsa belakangan ini terjadi kebangunan rohani di Indonesia, ya. Persekutuan doa serta gereja-gereja muncul bagai jamur di musim hujan. Banyak kebaktian kebangunan rohani dan seminar-seminar rohani menggerakkan orang Kristen aktif dalam kegiatan rohani. Orang-orang Kristen mulai bergairah datang ke kebaktian, tempat-tempat pertemuan, yaitu ruangan kebaktian yang tadinya hanya di gereja, sekarang bisa diadakan di gedung-gedung atau di ruang-ruang pertemuan umum. Di kantor-kantor, pasar-pasar, gedung-gedung bersama sebagai perkantoran, ya, gedung-gedung bersama sebagai perkantoran, komunitas-komunitas yang memiliki kepentingan sama pun mengadakan pertemuan-pertemuan bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, ya, yang disebut sebagai persekutuan doa. Bahkan kemudian lahirlah gereja-gereja baru. Persekutuan doa dan gereja-gereja yang baru muncul tentu saja membutuhkan pembicara dan mereka yang bisa main puji-pujian serta pemain musik yang membutuhkan pengkhotbah dan WL, ya, worship leader. Ini bisa dikatakan sebagai new normal, ya. Ini bisa dikatakan sebagai new normal. Dan di balik ini Allah sedang mau memulihkan gerejanya. Saudaraku sekalian, disertai dengan pengajaran persepuluhan, maka banyak gereja mendulang banyak uang dari jemaat, ya. Jemaat merasa yakin dengan memberi persepuluhan bisnisnya lancar, menghasilkan banyak uang, karirnya cepat menanjak, dan segala sesuatu yang dilakukan lebih diberkati dan sukses. Persepuluhan diajarkan sebagai portal untuk memperoleh berkat Tuhan. Sebaliknya, kalau tidak memberi persepuluhan, maka belalang pelahap dan kutuk-kutuk akan menimpa hidup mereka, saudaraku, ya. Sehingga akan bisa mendatangkan sakit penyakit, kebangkrutan usaha, kegagalan karir, dan lain sebagainya. Dengan kondisi kekristenan seperti ini, jabatan atau profesi pendeta bisa sangat menjanjikan. Juga termasuk worship leader atau pemain puji-pujian, juga dibutuhkan banyak pemain musik dan singer dalam kebaktian. Banyak pendeta dalam waktu singkat tanpa kerja keras memiliki berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh mereka yang memiliki perjuangan setara di dalam dunia sekuler. Menjadi pendeta jauh lebih beruntung dibanding menjadi petani, dibanding menjadi pegawai swasta atau pegawai negeri. Banyak pendeta, saudaraku, mempertontonkan berkat Tuhan, ya. Dalam tanda kutip, ya, berkat Tuhan, ya, berupa mobil, rumah, arloji, barang mewah yang dikenakan. Inilah yang menjadi pemicu banyak orang mau menjadi pendeta, ya. Tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang melihat masa depan suram dalam bisnisnya atau sudah mulai mengalami kemerosotan, mulai berpindah profesi menjadi pendeta maksudnya. Apalagi kalau memiliki talenta khusus seperti cakap berbicara, pujian dan penyembahan dan lain sebagainya, bisa menjadi amunisi yang baik untuk menjadi hamba Tuhan yang dipasarkan. Ada pendeta-pendeta yang mulanya hanya berbekal kesaksian pertobatan atau menyanyikan puji-pujian, tetapi kemudian menjadi pendeta dengan berbagai pengajaran yang diklaim dia peroleh dari Tuhan. Padahal mereka, ya, mengembangkannya sendiri. Jadi bukan suara Tuhan. Tentu saja tidak salah kalau seseorang berpindah profesi dari pedagang atau pengusaha menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Tetapi seharusnya mereka diperlengkapi bukan saja dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan, tapi yang terutama adalah benar-benar telah mengalami perubahan kodrat. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi penyesat-menyesat di dalam gereja dengan berbagai pengajaran yang tidak membawa jemaat kepada maksud keselamatan diberikan oleh Allah. Mereka yang beralih profesi menjadi pendeta belum tentu benar-benar sudah mengalami pertobatan yang sejati seperti yang dimaksud Alkitab Perjanjian Baru. Banyak kesulitan yang menyebabkan seseorang memberi diri aktif dalam kegiatan rohani, ya. Banyak kausalitasnya. Setelah melewati tahun-tahun panjang sejak tahun 1980 itu, saudaraku, ya, yaitu dimulainya kegerakan rohani di Indonesia, sekarang ini barulah nampak kualitas dari pendeta-pendeta atau hamba Tuhan tersebut serta gereja mereka. Hal ini nyata dari pengajaran yang mereka ajarkan, kualitas hidup mereka jika
dipandang dari sudut kehidupan Yesus yang seharusnya menjadi modelnya atau kualitas kehidupan jemaat. Hal ini nyata, saudaraku, dari model dan kualitas hidup mereka. Ternyata kegerakan rohani yang terjadi selama bertahun-tahun ini, yang dimaksud Tuhan memberikan new normal, yang dimaksud oleh Tuhan untuk menjadi new normal sesuai dengan kacamata Tuhan, gagal atau kurang berhasil. Sesuai dengan kacamata Tuhan, kurang, tidak mencapai tujuan. Tidak mencapai tujuan. Kegerakan tersebut tidak membawa jemaat kepada kehidupan sesuai dengan maksud keselamatan diberikan, yaitu perubahan karakter dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Hal ini terjadi pada gereja-gereja yang hanya menekankan pengajaran mengenai kemakmuran dunia, berkat-berkat jasmani, kemakmuran dunia, mujizat-mujizat, dan karunia-karunia roh. Ternyata kehidupan normal anak dunia masih mereka kenakan. Nah, ciri-ciri gereja yang telah terlepas dari visi dan misi yang benar, artinya gereja yang tidak bisa menjadi saluran berkat untuk membawa kebangunan rohani yang benar ini, saudaraku, ditandai dengan ajaran mereka yang selalu menekankan berkat jasmani, menekankan persepuluhan, menekankan mujizat, dan karunia-karunia roh yang hanya untuk kebanggaan pribadi. Mereka hanya menjanjikan kehidupan yang sukses, menjanjikan kekayaan dunia akan diberikan kepada orang Kristen. Mereka mengajarkan dan menjanjikan ekonomi akan membaik, menjanjikan kelepasan dari kutuk-kutuk. Tidak heran ketika terjadi pandemi COVID-19, mereka menjanjikan doa yang dengan mudah dapat menghalau virus tersebut, tapi kenyataannya tidak. Dan hal ini mestinya membuka mata kita untuk melihat kebenaran yang murni dan ketidakbenaran. Tetapi karena memang sudah menjadi kebiasaan, saudaraku, menjadi presiden bernubuat, tapi nubuatnya tidak digenapi dan tidak ada tuntutan publik, walaupun itu sebuah kebohongan publik. Karena tidak ada tuntutan, maka ya tenang-tenang saja, dan lain waktu bisa bernubuat lagi. Kalau digenapi hebat, ini memang luar biasa. Kalau nggak digenapi nggak apa-apa. Nah, saudaraku, kita harus jujur melihat fenomena ini supaya jangan kita ikut terseret dalam kebodohan dan kesesatannya. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.